Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bersama-sama kita hadir dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-7. Dan saya percaya kita selalu merindukan kehadiran Roh Kudus memenuhi hati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu sekali lagi Tuhan dan lebih lagi kami menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu kami menemukan Tuhan kemenangan, kami menemukan pemulihan, kami menemukan Tuhan sukacita yang berlimpah. Terima kasih Bapa, penuhi hati dan pikiran kami, lawati kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi imam besar dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, lelaki yang hidup. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Meluaskan roh-Mu bekerja di antara kami. Meluaskan roh-Mu Tuhan menjamah kami. Sebab kami tahu Tuhan di dalam roh-Mu ada kelepasan terjadi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, glory. Segala kemuliaan, Haleluya Yesus. segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu, Haleluya. Bapa yang mengasihi kami, Haleluya Yesus. yang mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, yang memberikan pengharapan baru bagi Ya kami. Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan. Biarlah ini menyenangkan hatimu. Haleluya. Lebih lanjut Tuhan, kami sudah buka hati kami untuk merenungkan bagian kebenaran firman-Mu Amin Tuhan. yang akan menjadi tuntunan kami di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Untuk itu mari Roh Kudus, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Haleluya Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan Haleluya. yang dapat memberikan jalan keluar bagi kami. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang mau dapat membawa kami kepada seluruh rencana-Mu. Kami mau tunduk kepada pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan Tuhan. Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Lebih lanjut kami akan menikmati firman-Mu. Di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan. yang siap untuk menerima firman Tuhan bersama katakan amin. Amin. Terima kasih untuk tim Gloria yang sudah membawa kita di dalam suasana ibadah pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-7. Saudara diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, di suasana seperti ini kita diingatkan kembali bahwa karya Roh Kudus yang memungkinkan gereja Tuhan tetap ada sampai saat ini. Walaupun badai, walaupun banyak rintangan, banyak tantangan, kalau saudara memperhatikan bagaimana penderitaan hamba-hamba Tuhan di awal-awal gereja mula-mula, tetapi itu tidak menyurutkan semangat mereka karena Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah umatnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa lebih berguna aku pergi kepada Bapa karena aku akan mengutus Rohku untuk ada bersama-sama dengan kita sekalian. Dan sampai saat ini kalau kita dapat berdiri di sini, kalau kita dapat menikmati persekutuan bersama saudara, bersama dengan keluarga, dan bersama dengan umat Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk hari ke-7 ini tema yang sudah disiapkan adalah mendustai Roh Kudus. Ini menarik sekali untuk kita renungkan Bapak Ibu sekalian, karena peristiwa di awal gereja mula-mula ini menjadi sesuatu yang menjadi momentum pertumbuhan gereja Tuhan selanjutnya. Jadi sebelum nanti kita masuk lebih jauh, saya mau mengingatkan buat kita bahwa karya Roh Kudus itu memberikan sebuah keubahan baru bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka diberikan keberanian untuk menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, kematian dan kebangkitan Kristus adalah kekuatan yang akan membawa setiap kita untuk memenangkan dunia ini bagi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, sampai di sini dulu. Jadi gereja mula-mula itu begitu berkobar sehingga semangat
jemaat mula-mula begitu luar biasa. Tidak ada keegoisan di antara mereka. Tidak ada kepentingan diri sendiri. Jadi salah satu ciri dari pekerjaan Roh Kudus yaitu kita diberikan roh untuk peduli terhadap sesama dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi Roh Allah itu akan menolong kita, memungkinkan kita untuk kita bisa menundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saya lanjutkan di ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ayat yang kelima, ketika Ananias mendengarkan perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat Ananias, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi yang menimpa suaminya. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sedemikiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekali sekian." Ayat yang ke-9, kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah sering mendengarkan peristiwa ini. Sedikit kita mengetahui bahwa Ananias itu sebenarnya nama yang cukup baik, karena Ananias itu artinya pemberian Allah. Sedangkan Safira dari kata syafir artinya batu yang cantik, batu yang mahal. Jadi Ananias dan Safira ini adalah pasangan suami istri yang cukup sukses dalam membangun rumah tangganya. Sehingga pada suatu kesempatan mereka juga ingin berbagi. Mereka juga ingin menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Namun fakta yang terjadi yang dicatat oleh Alkitab, kisah Ananias dan Safira bukan berakhir dengan sesuatu yang happy ending, tetapi kisah Ananias dan Safira berakhir dengan tragis.
Mari kita melihat lebih jauh. Peristiwa yang menimpa atau yang terjadi atas Ananias dan Safira itu, ayat yang kelima dan ayat yang ke-11 membuat seluruh jemaat yang mendengar hal itu dan yang mengetahui hal itu, mereka sangat ketakutan. Mereka menjadi gentar atas peristiwa yang luar biasa ini. Ini peristiwa pertama kali yang terjadi di gereja mula-mula. Dan peristiwa ini mengingatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bagaimana Allah menghukum Akan dan menghukum Uza. Kalau saudara memperhatikan di dalam perjanjian lama, di dalam Yosua pasal 22 ayat 20, bagaimana Akan kedapatan dia mengambil barang-barang yang dilarang oleh Tuhan ketika bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko, di mana akan mengambil barang yang tidak diperbolehkan Tuhan. Akhirnya akan harus dihukum mati oleh Tuhan melalui bangsa itu. Dan peristiwa berikut yang terjadi di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 7 tentang kematian Uza. Uza disambar oleh Tuhan dengan begitu mengerikan sehingga Uza mati ketika dia berusaha untuk menyelamatkan tabut perjanjian yang tergelincir dalam perjalanan dari Kiryat Yearim menuju kota Yerusalem. Dan peristiwa yang menimpa Ananias dan Safira ini menjadi sebuah ingatan kepada bangsa itu bahwa ketika kita melayani Tuhan harus ada standar kekudusan yang harus kita pertahankan. Sekali lagi, banyak orang melayani Tuhan, namun standar kekudusan yang menjadi bagian dari para pelayan Tuhan itu tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Kita perhatikan peristiwa ini lebih dalam lagi. Di ayat yang ketiga, Petrus katakan kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Saudara, peristiwa ini terjadi di dalam gereja, Bapak Ibu sekalian. Peristiwa ini terjadi di tengah-tengah semaraknya umat Tuhan di dalam semangat perjanjian baru. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita waspadai di dalam kita melayani Tuhan adalah kita menjaga ketulusan hati kita. Jangan sampai motivasi pelayanan kita adalah motivasi terselubung yang dibungkus di dalam pelayanan. Apa motivasi yang terkandung di dalam hati Ananias dan Safira? Kalau kita melihat dan mencermati di bagian pasal ini bahwa Ananias dan Safira mereka mempersembahkan hasil penjualan tanah mereka dan diserahkan kepada rasul-rasul. Karena sebelumnya ada juga orang-orang yang mempersembahkan harta mereka, ya. Ada yang namanya Yusuf yang disebut Barnabas. Mereka menjual ladang miliknya lalu dibawa uangnya dan diletakkan di depan kaki murid-muridnya, murid-murid Yesus atau di kaki rasul-rasul. Melihat akan pelayanan yang seperti ini mungkin kita secara normal kita juga kepingin supaya pelayanan kita itu mendatangkan dampak bagi orang lain. Namun sayang sekali motivasi yang dibangun dalam pelayanan Ananias menyebabkan peristiwa tragis menimpa dia.
Karena di situ dikatakan bahwa Ananias dan Safira melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Apa motivasinya? Motivasinya adalah mendustai Roh Kudus. Petrus berkata kepada Ananias, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, yang perlu kita catat di dalam kehidupan kita, menahan atau menyimpan uang bukanlah dosa. Namun berpura-pura murah hati dengan bungkusan ibadah, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Sekali lagi, bukan uang yang menjadi masalah. Kalau tanah itu tidak dijual, itu juga adalah milikmu, itu hakmu. Dan kalau dijual pun juga, itu juga hakmu. Jadi penting untuk kita ketahui dan penting untuk kita ingat bersama bahwa bukan besarnya materi yang membuat persembahan kita itu menjadi berarti. Sekecil apapun persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan, kalau dilandasi dengan hati yang tulus dan takut akan Tuhan, serta mengasihi Tuhan, itu jauh bernilai dari banyaknya uang, namun didasari dengan motivasi yang salah. Orang percaya harus mempercayai satu sama lain. Jika Ananias dan Safira lolos dari dusta mereka, dapat dibayangkan bahwa orang lain juga akan tergoda untuk melakukan hal yang sama. Jadi jangan bermain-main di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita melayani Allah yang kudus. Kita melayani Allah yang hidup. Jangan hanya untuk menjadi popularitas diri kita melayani Tuhan. Namun kita harus melayani di dalam kekudusan dan di dalam takut akan Tuhan. Ananias dan istrinya mengingatkan ibu dan bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun. Kita sebagai suami istri di dalam membangun sebuah rumah tangga yang didasari atas kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ibu di dalam membangun hubungan keluarga di dalam takut akan Tuhan sangat menentukan dalam pelayanan kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan katakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan ini? Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa akar dari dosa Ananias dan Safira itu adalah mencintai, hatinya terpikat dengan uang atau mamon, dan yang kedua, hatinya terpikat untuk sebuah pujian dan sanjungan. Dan kita tahu bersama bahwa hal ini berdampak terbukanya celah terhadap dosa dan kejahatan yang menentang Roh Kudus. Jadi akar daripada kejatuhan ini dimulai dari cinta akan uang. Mungkin kalau Bapak Ibu mempersembahkan uang dalam jumlah yang tidak seberapa, tidak ada masalah. Kalau kita mempersembahkan di zaman sekarang ini, misalnya kita menjual tanah yang ada di Teko Umar ini, 1 are saja jumlahnya bisa
membuat hati kita terpengaruh. Ya. Jadi kalau jumlahnya sudah besar, itu yang menjadi masalah. Jadi perhatikan di sini, hati yang terikat oleh mamon tidak bisa kita sandingkan ketika kita datang kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Tetapi di sisi lain kita masih mencintai apa-apa barang-barang yang ada di dunia ini. Itu yang mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Perhatikan di sini bahwa kita tidak dapat mencintai mamon pada waktu yang sama kita mencintai Allah. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu mustahil. Yang satu kita hargai, yang satu kita hormati, yang satu kita abaikan. Itu sudah menjadi hukum alam. Kita tidak bisa melayani Tuhan, tapi di sisi lain kita bermain-main dengan dunia ini. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan kita katakan bahwa Tuhan Engkau segalanya dalam hidup kita. Namun di sisi lain kita masih toleransi dengan dunia ini. Hati kita masih terikat oleh dunia ini. Jadi waspadalah terhadap hati kita. Dosa pertama yang terjadi ketika Adam dan Hawa memiliki dua anak, Kain dan Habel. Itu terjadi bukan karena kelaparan. Kain membunuh Habel bukan karena masalah perut. Kain membunuh Habel bukan karena masalah kekurangan pangan, saudara. Kain membunuh Habel karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Karena ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari perenungan kita di malam hari ini, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya akan bacakan nasihat firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, dan kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Menyembah Tuhan artinya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian, saya mengundang tim musik untuk kita bersama-sama kita menaikkan doa kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi sebuah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan persembahan kita, bukan uang kita, tetapi hidup kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan buat kita sekalian, apa yang menjadi penggerak motivasi kita di dalam melayani Tuhan dan sesama? Yang kedua, hal penting apakah yang Tuhan inginkan untuk kita hindari di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan? Biarlah Roh Kudus akan membukakan hati kita. Biarlah Roh Kudus akan menuntun hidup kita.
sehingga hidup kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ku buka hati untuk Ramu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati, Kami buka hati kami, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau tembus, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, ku buka hati Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami buka hati kami, Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, ya Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu. Lawatan Roh Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah dibentangkan pada malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berkarya di dalam hati kami, Amin Tuhan. sehingga tidak ada kepalsuan di dalam hati kami, sehingga tidak ada cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kami. Dan malam hari ini Tuhan, Haleluya. biarlah setiap kami diubahkan, Amin Tuhan. kami dituntun, dan kami Haleluya, dibawa
dalam suasana yang menyenangkan Ya hati Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kami berpisah, kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati kita Haleluya. kepada Tuhan dan terimalah berkat, terimalah kasih karunia, terimalah damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memenuhi hidupmu, Dia yang akan memenuhi rumah tanggamu, Dia yang akan menuntun keluargamu, segala usaha dan pekerjaanmu, kesehatanmu, bahkan imanmu akan dipenuhi di dalam kasih. Mulai dari sekarang ini, dari hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Yang diberkati bersama-sama katakan amin.